Assalamualaikum teman-teman. Pernah gak sih kalian lagi ngerjain skripsi tapi mentok dalam satu hal? Ya betul, cari responden. Udah sebarling sana-sini tapi yang isi cuma segelintir orang. Udah bikin kuesioner berjam-jam, tapi pas disebar, ujung-ujungnya yang isi cuma teman deket, keluarga, bahkan kadang kita sendiri yang isi. Mulai dari spam grup WhatsApp, DM Instagram, bahkan sampai posting berkali-kali pun, hasilnya tetap gak maksimal. Nah, dari permasalahan yang sering dialami ini, muncul sebuah ide aplikasi bernama Surveyin. Surveyin adalah platform yang mempertemukan dua jenis orang. Yang pertama, orang yang membutuhkan responden. Yang kedua, orang yang bersedia mengisi survei. Konsepnya tuh sederhana, tapi powerful. Mulai dari isi survei orang lain, dapetin poin, lalu tukar poin itu untuk mendapatkan responden bagi survei kalian sendiri. Jadi di sini semua orang tuh saling membantu. Nggak ada yang cuma butuh doang atau terima jadi, tapi juga ikut berkontribusi. Yang pertama dari sisi kekuatan. Survei ini punya keunggulan utama karena dia menyelesaikan masalah yang nyata dan sangat umum terjadi, khususnya di kalangan mahasiswa. Artinya, ini bukan solusi yang dibuat-buat, tapi memang dibutuhkan. Selain membantu mendapatkan responden, Surveyin ini juga menyediakan fitur pengolahan data otomatis, di mana hasil survei dapat langsung diunduh dalam bentuk Excel yang sudah terstruktur dan siap digunakan. Hal ini memberikan keunggulan dibandingkan metode penyebaran survei lainnya. Selain itu, konsep sistem poin jadi nilai plus yang besar. Kenapa? Karena ini menciptakan ekosistem yang aktif. User gak cuma datang minta bantuan, tapi juga terdorong untuk membantu orang lain. Dan yang gak kalah penting, Surveyin bisa dengan mudah diintegrasikan dengan tools yang sudah sering digunakan, seperti Google Form. Jadi user gak perlu belajar dari nol lagi, cukup pakai tools yang sudah familiar. Hal ini secara tidak langsung membangun komunitas yang saling menguntungkan. Kemudian target marketnya juga jelas banget, fokus ke mahasiswa, peneliti, bahkan bisa berkembang ke UMKM. Dengan target yang spesifik, strategi pengembangan dan pemasaran juga jadi lebih terarah. Sekarang yang kita bahas sisi kelemahannya. Yang paling utama adalah ketergantungan pada jumlah pengguna. Surveyin ini akan bekerja dengan optimal kalau jumlah usernya banyak. Kalau masih sedikit, ya otomatis responden yang tersedia juga terbatas. Ini yang biasa kita sebut sebagai chicken and egg problem. Tanpa user, nggak ada responden. Tanpa responden, user juga nggak tertarik datang. Selain itu, ada resiko klasik dalam survei online, yaitu kualitas data. Karena sistemnya berbasis poin, ada kemungkinan user mengisi survei secara asal-asalan hanya untuk mendapatkan poin. Kalau ini nggak dikontrol, bisa berdampak langsung ke validitas penelitian. Makanya, Surveyin harus punya sistem validasi yang cukup kuat. Misalnya, yang pertama, deteksi waktu pengisian. Yang kedua, pertanyaan pengecekan atau attention check. Dan yang ketiga, sistem rating responden. Sekarang kita lihat dari sisi peluang. Jujur aja, peluang dari survei ini besar banget loh. Kenapa? Karena setiap tahun selalu ada mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Artinya kebutuhan akan responden itu terus ada dan juga berulang. Gak cuman itu, surveyin juga bisa berkembang keluar dunia akademik. Misalnya, UMKM yang butuh riset pasar, startup yang ingin validasi produk, bahkan organisasi yang ingin survei kepuasan. Selain itu, ada peluang untuk mengintegrasikan teknologi yang lebih canggih seperti AI. Contohnya, memberikan saran perbaikan kuesioner, menganalisis hasil survei secara otomatis, atau mendeteksi bias dalam pertanyaan. Kedepannya, Surveyin juga punya potensi untuk bekerja sama dengan kampus, misalnya jadi platform resmi untuk pengumpulan data dan penelitian mahasiswa. Kemudian yang terakhir satu lagi nih, tantangan yang sering terjadi di aplikasi seperti ini adalah engagement. Banyak user yang hanya datang saat butuh, lalu menghilang. Nah, ini jadi PR besar nih, gimana caranya bikin user tetap aktif dan balik lagi ke aplikasi.
Terakhir, kita bahas ancamannya. Yang menarik, ancaman terbesar dari survei ini bukan cuma dari kompetitor, tapi dari kebiasaan yang udah ada. Saat ini, orang udah terbiasa menyebarkan survei lewat WhatsApp, Instagram, atau Telegram. Cara ini tuh gratis, cepat, sama nggak perlu aplikasi tambahan. Jadi, tantangannya adalah kenapa orang harus pindah ke survei ini. Selain itu, selalu ada kemungkinan munculnya platform lain dengan konsep serupa, apalagi kalau ide ini terbukti berhasil. Dan yang paling krusial, surveyin harus bisa menjaga kepercayaan pengguna, mulai dari kualitas responden, kejujuran data, sampai keamanan informasi pribadi. Kalau kepercayaan ini hilang, user bisa langsung meninggalkan platform. Jadi, survei ini punya potensi yang sangat besar untuk berkembang. Tapi ada beberapa kunci utama yang harus dijaga, yaitu kualitas data, jumlah dan aktivitas pengguna, serta pengalaman pengguna yang simpel dan nyaman. Kalau ketiga hal ini bisa dijaga dengan baik, bukan gak mungkin survei ini bisa menjadi solusi utama bagi mahasiswa dan peneliti dalam mencari responden. Jadi, kalau selama ini kita merasa cari responden itu seperti perjuangan sendirian, surveyin hadir untuk mengubah itu jadi perjuangan bersama. Bukan lagi soal siapa yang punya banyak relasi, tapi siapa yang mau saling bantu dan berkontribusi. Karena pada akhirnya data yang baik itu bukan cuma tentang angka, tapi tentang kolaborasi di baliknya. Dengan surveyin, kita nggak cuma mengumpulkan responden, kita membangun ekosistem. Ekosistem di mana semua orang bisa saling membantu dan semua penelitian punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena solusi terbaik bukan yang paling rumit, tapi yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang dengan cara yang sederhana. Surveyin dari kita untuk kita.